Beberapa orang yang tergabung dalam gerakan Rukun Indonesiaku menggelar deklarasi Rukun Indonesiaku di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Aksi ini sebelumnya sempat dikabarkan sebagai aksi menandingi aksi simpatik 55 yang digelar umat Islam kemarin. Beberapa orang yang menamakan diri Rukun Indonesiaku menggelar deklarasi Rukun Indonesiaku di kawasan Patung Kuda Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dengan mengenakan baju merah, mereka juga membawa bendera merah putih dan juga bunga untuk dibagikan kepada pengguna jalan. Di sejumlah jejaring sosial dikabarkan, aksi ini digelar untuk menandingi aksi simpatik 55. Sebagaimana yang pernah digelar para pendukung Ahok usai aksi bela Islam 212 Desember lalu. Dan pemirsa, inilah situasi terkini di Masjid Istiqlal, Jakarta, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Timur, di mana saat ini para peserta aksi simpatik 55 pada saat ini sudah mulai membubarkan dirinya dan kembali ke rumah masing-masing. Dan bagi Anda pemirsa yang akan melewati kawasan Medan Merdeka ini, diprediksi arus lalu lintas akan padat. Dan terlihat puluhan ribu dari para peserta aksi simpatik 55 pada hari ini mulai berjalan kaki menuju rumah masing-masing dan mengakibatkan arus lalu lintas di kawasan ini terhambat. Aksi simpatik 55 pada hari ini berjalan dengan aman dan tertib. Setelah tadi ada 12 perwakilan tim advokasi GNPF MUI yang memang bertemu dengan Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung memberikan jawaban bahwa memberikan jaminan kepada majelis hakim atas independensi hakim untuk menetapkan vonis Basuki Cahayapurnama pada 9 Mei mendatang. Dan dibuka dan jalan menuju kawasan Medan Merdeka Utara yang sebelumnya ditutup status sudah dibuka dan dapat digunakan. Dengan tertib dan damainya aksi 55 ini menunjukkan bahwa aksi umat Islam berjalan dengan tertib dan damai. Tidak seperti aksi yang dikhawatirkan selama ini. Kita posisi ya. Udah gini aja. Belum naik. Udah naik belum? Ada pun juga masih akan peserta aksi yang lainnya. Ini kami tidak melihat ada. Presenter siapa, Mas? Aku nanya Mbak Ana aja kan.
Gimana, udah kelar ya? Studio udah kelar ya? Udah kelar belum? Oh, masih dipakai. Pemirsa, 12 perwakilan tim advokasi GNPF MUI sudah bertemu dengan Mahkamah Agung dan menghasilkan jawaban dari Bapak Maderawa Aryawan selaku panitia. Dan jawabannya adalah seluruh aspirasi adalah inti-inti berdasarkan undang-undang, dan Ketua MA berjanji tidak akan ada intervensi yang akan dilakukan oleh pimpinan pemerintah. Hakim tidak boleh diintervensi serta didesak walaupun dilakukan oleh dirinya sendiri, dan Ketua MA akan menjamin serta Mahkamah Agung harus dikontrol agar berjalan dengan baik. Dan Mahkamah Agung akan mencatat dan menyampaikan mendukung hal-hal yang dibutuhkan pengadilan. Nilai utamanya adalah keadilan, adat istiadat, serta agama akan dijunjung tinggi oleh Mahkamah Agung. Ya, baik Lovi Anadian, hingga sore hari ini peserta massa dari aksi simpatik 55 masih berada di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, walaupun sebelumnya sudah ada informasi hasil dari pertemuan antara 10 perwakilan dari GNPF MUI yang telah diterima oleh 5 perwakilan dari Mahkamah Agung terkait dengan pembicaraan tuntutan pada hari ini. Dan memang tuntutan pada hari ini hampir sama dengan aksi-aksi sebelumnya, yang dimana terdapat 3 tuntutan, diantaranya adalah menuntut agar hakim yang menangani kasus persidangan Ahok atau Basuki Cahayapurnama untuk bisa menjaga independensinya dan tidak mudah terintervensi dengan pihak manapun terkait dengan hasil atau persidangan pada tanggal 9 Mei 2017. Selain itu, Lovi, dari 2 hasil tuntutan itu ada tuntutan lainnya, yaitu agar hakim bisa mengenakan pasal 156A dengan tuntutan 5 tahun penjara, yang dimana sebelumnya kita ketahui, Lovi, bahwa JPU atau Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan tuntutan 156 dengan hukuman 1 tahun penjara dan masa percobaan selama 2 tahun. Dan sementara itu, Lovi, terkait dengan kondisi di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pada sore hari ini, memang di sekeliling saya ini dikerumuni oleh massa peserta aksi damai atau aksi simpatik 55 yang baru saja menyelesaikan aksi mereka dari dalam Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Dan memang sebagian dari massa peserta aksi simpatik 55 ini sudah mulai satu persatu kembali ke rumah mereka masing-masing. Sementara itu juga terkait dengan aksi simpatik 55, tentunya bagi para peserta ini diharapkan agar hakim bisa memberikan tuntutan atau menuntut Basuki Cahayapurnama dengan pasal yang sesuai dengan undang-undang, yaitu pasal 156A dengan hukuman 5 tahun penjara. Dan memang terkait dengan hasil pertemuan pada siang tadi sekitar pukul 2 hingga pukul 3 sore tadi, saya akan sedikit berbincang-bincang dengan salah satu perwakilan warga yang saat ini sudah banyak berkumpul di samping saya. Halo, selamat sore. Bang, dengan siapa namanya nih, Bang? Purwono. Bang Purwono nih, Bang Purwono dari mana nih? Bekasi. Dari Bekasi. Nah, Bang, seperti yang kita saksikan juga tadi bahwa sudah ada 10 perwakilan dari GNPF MUI yang sudah diterima oleh 5 perwakilan dari Mahkamah Agung terkait dengan tuntutan pada aksi simpatik 55. Terkait dengan hasil simpatik kan ada 3 poin yang dibicarakan. Menurut Mas gimana nih? Saya mengikuti hasil dari putusan sidang seperti apa.
Dan acara hari ini adalah bentuk dukungan dan doa aja. Itu aja. Oke, bentuk doa dan bentuk juga untuk agar Basuki Cahayapurnama dihukum sesuai dengan pasal yang berlaku. Nah, Mas, ini kita berbicara flashback ke belakang tentang tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan pasal 156A dengan hukuman penjara 1 tahun dan masa percobaan 2 tahun. Ya, Mas sebagai salah satu peserta aksi simpatik 55 melihat tuntutan JPU pada saat itu seperti apa? Secara pribadi cukup kecewa. Artinya bahwa Bapak Ahok tidak dihukum. Itu sehingga membuat kami yang hadir di sini, terutama umat Islam, itu merasa kecewa dan marah gitu. Tetapi apapun hasilnya tanggal 9 Mei besok kita akan mengikuti. Nah, artinya ini kan tadi sudah ada pertemuan juga dari 10 perwakilan GNPF MUI dengan 5 perwakilan dari Mahkamah Agung. Ada tuntutan seperti dari peserta aksi bahwa ada 3 tuntutan tersebut. Ini menginginkan agar Basuki Cahayapurnama dapat dihukum sesuai dengan pasal yang berlaku, Pak ya. Oke, Bang, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, demikian Novi perbincangan kami dengan salah satu peserta aksi. Demikian. Terima kasih Irfan Tanjung melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta.